Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul tuqa wan naqa wa sayyidu syuhur wa afadha fihi al-isyadah wal isyarah li fadlihi wa makanatihi fil mastur syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ladzi kana yakhussu Ramadan bimazidil ijtihad wal isti'dad wa ala alihil jiyad wa sahabatihil amjad wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumit tanad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita sekarang ini masih berada pada bulan suci Ramadan, di mana dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, di mana di dalamnya terdapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal di dalamnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu syuhur, ay maknanya adalah rajanya para bulan. Karena bulan puasa atau bulan Ramadan ialah raja dari segala bulan-bulannya. Dan di mana pada bulan Ramadan juga diwajibkan atas seorang muslim berpuasa. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas sebelum kamu, agar kamu menjadi bertakwa. Kita fokus sekarang di kalimat la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang ditafsirkan di dalam tafsir Baghawi. Makna la'allakum tattaqun maknanya ialah aili anna shaum wasilatun ila taqwa. Karena puasa ialah dapat mencapai kita pada derajat ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawat. Karena di dalamnya puasa itu bisa mengandalkan atau bisa menahan hawa diri dan bisa mencegah dari syahwat yang kita punyai. Sebagaimana juga orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan mempunyai keutamaan dan fadilah yang tertentu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di nomor hadis 2106 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 8761. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak aftaradallahu alaikum siyam tuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatum khairum min alfi syahr faman hurima khairuha faqad hurima. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Aftaradallahu alaikum siyam, Allah telah memfardukan atau mewajibkan atas kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabal jannah, maka di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabal jahim, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu pada bulan suci Ramadan itu setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, maka di dalam bulan Ramadan itu terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha, barang siapa yang tidak mendapat kebaikan di dalamnya, faqad hurima, maka ialah benar-benar terhalang dari kebaikan. Maka di bulan suci Ramadan Allah membukakan selebar-lebarnya pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah fadail atau fadilah dari keutamaan orang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian disebutkan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 38 dan Imam Ahmad di nomor 760. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Yang artinya mensoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, yang penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan penuh pengharapan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna iman di sini ialah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama. Yang kedua ialah wahtisaban, yaitu yakin bahwa segala pahala yang kita kerjakan, pahala puasa yang kita kerjakan ialah datangnya atau diberikannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap kepada manusia atau lain sebagainya. Kemudian ketika kita sudah melakukan syarat pertama dan kedua, akan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Dan juga kelak di hari kiamat, orang yang berpuasa akan dikhususkan masuk ke dalam pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Dinamakan Ar-Rayyan karena di dalamnya terdapat orang-orang yang ahlus siyam, yang berpuasa pada bulan suci Ramadan atau hari yang lainnya. Dan sebagaimana yang telah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 1896 dan diakidkan lagi dari hadis riwayat Ahmad 1152, an Sahl radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-shaimul yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-shaimun fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqu falam yadkhulu ahadun. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan, sungguhnya kelak di surga itu ada dinamakan pintu yang disebut nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah, maka orang-orang berpuasa masuk ke dalam pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk orang-orang selain berpuasa di dalam pintu tersebut. Yuqalu ayna shaimun, maka dikatakan mana orang-orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayakumun, maka orang-orang yang berpuasa itu berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang memasukinya kecuali mereka yang berpuasa. Fa idza dakhalu ughliqu, maka ketika ia masuk maka pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yadkhulu minhu ahadun, maka tidak ada yang masuk setelahnya, setelah kunci atau pintu itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sangat dikhususkan sekali orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sampai Allah telah membuat pintu khusus di surga yang dinamakan Ar-Rayyan untuk memasuki, yang khusus masuk daripada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Selain daripada itu, seorang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka doanya itu cepat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala hajat yang kita punya, yang kita inginkan pada hari-hari yang lain, sehingga ketika orang berpuasa pada bulan Ramadan, maka di sanalah ia memanjatkan segala hajatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan yang tidak akan la turaddu da'watuhum, yang sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Al-awwal imamul adil, yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Yang ketiga du'aul mazlum, doa orang yang terzalimi. Kita fokus sekarang ke yang nomor 2, yaitu as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Ketika hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa, maka di sanalah tempatnya diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya tepat dikabulkan segala hajat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di sana peluang besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Sehingga kita ketika memiliki hajat atau sesuatu yang kita inginkan, hendaklah ia berdoa as-shaim hatta yuftira, ketika orang berpuasa yang hendak berbuka di dalamnya. Selain daripada itu juga, seorang yang berpuasa demi menjaga kesempurnaan nilai pahala-pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ia juga memiliki adab kepada sesuatu yang ia jalani ketika ia berpuasa. Maka dikatakan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya yang bernama An-Nasaihud Diniyah di halaman 171, wa min ahammiha ay yahfadha lisanahu,
Dan paling yang diperhatikan oleh orang-orang yang berpuasa ialah ayyahfadha lisanahu 'anil kadzib wal ghibah, menjaga lisannya dari kadzib, berbohong dan ghibah, wa 'anil khawdi fima la ya'nih, dan sesuatu yang bisa menjerumuskannya ke dalam maksiat, wa yahfadhu 'ainihi wa udhunaihi 'anil nadhri wal istimta' fima la yahillu lahu, wa yahfadhu jawariyahu 'anil ma'asi, kam min sha'im yut'ibu nafsuhu bil jaw'i wal 'atshi wa yursiru jawarihuhu fil ma'asi fayufsidu bidzalika saumahu. Dikatakan Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, min ahamnya yang harus diperhatikan oleh orang yang berpuasa ialah wa yahfadhu lisanahu 'anil kadzib wal ghibah, menjaga lisannya dari berbohong dan ghibah, wa 'anil khawdi fima la ya'nih, dari sesuatu yang bisa menjerumuskan dia terhadap maksiat, wa yahfadhu 'ainihi wa udhunaihi 'anil nadhri wal istimta' fima la yahillu lahu, dan menjaga kedua mata mereka dan telinga mereka 'anil nadhri, daripada pandangan dan pendengaran yang tidak sesuai atau yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min sha'im, betapa banyak orang yang berpuasa, yut'ibu nafsuhu, mereka lelah terhadap dirinya sendiri, bil jau'i wal 'atshi, dengan lapar dan dahaga, wa yursilu jawarihu fil ma'asi fayubsidu bidzalika saumahu. Karena ia apa? Karena ia melakukan jawarihnya, anggota badannya, fil ma'asi, di dalam maksiat, fayubsidu bidzalika saumahu, maka daripada itu dapat merusak kesempurnaan pahala yang kita jalani. Wa nas'alullahal azim rabbul arsyil azim ayyataqabbala siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami' ibadatina fi syahri Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.